Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini langsung Bapak share. Oke. Teman-teman, kita berbicara mengenai analisis investasi gitu ya. Jadi analisis investasi ini salah satu yang perlu kita bahas di dalam perencanaan bisnis gitu. Kenapa? Ini nantinya bisa menjaga bisnis kita tetap berjalan. Misalnya dalam keadaan pandemi sekarang ini, ya itu kalau kita tidak jaga-jaga, nanti usaha kita itu tidak bisa kita jalankan di tengah pandemi gitu. Itulah kenapa pentingnya analisis investasi gitu ya. Oke. Kemudian apa saja sih yang perlu kita ketahui gitu di dalam investasi? Yang pertama gini, setiap individu itu bekerja untuk memperoleh penghasilan. Di orientasi orang bekerja itu pasti menghasilkan atau pasti ingin menghasilkan uang gitu ya. Dan uang itu bisa digunakan untuk kebutuhan sendiri maupun atau yang sudah berkeluarga bisa digunakan untuk anak dan istrinya gitu. Kemudian penghasilan yang dimiliki oleh seorang itu merupakan sumber daya yang dapat dikonsumsi pada saat ini atau di masa yang akan datang. Nah, jadi teman-teman, kalau jadi contohnya gini ya, contohnya teman-teman saat ini mungkin penghasilannya masih dari orang tua gitu ya. Nah, dari orang tersebut, dari uang yang dikasih orang tua tersebut, apakah digunakan memang untuk kebutuhan kuliah, misalnya membayar SPP dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kan untuk istilahnya ada yang namanya investasi gitu. Nah, tetapi kalau dikasih uang SPP misalnya 3 juta tapi digunakan teman-teman untuk poya-poya, nah, itu berarti dikonsumsi pada saat ini gitu ya, tidak di masa yang akan datang. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti sudah bekerja, sudah memiliki gaji misalnya 10 juta, nah, itu jangan dikonsumsi semuanya gitu ya. Jadi ada yang namanya cash inflow dan cash outflow. Nah, cash inflow-nya 10 juta, cash outflow-nya 10 juta. Nah, kalau kita habiskan dalam 1 bulan tuh atau 1 hari itu, nah itu yang namanya cash outflow gitu ya. Tetapi kok jaringan tetapi kalau apa namanya ya uang kita gaji kita 10 juta, ya 5 juta kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya 5 juta lagi untuk investasi. Nah, ini yang paling benar ya. Ini yang paling benar. Kemudian seseorang yang ingin berinvestasi semestinya mau mengorbankan konsumsi saat ini gitu. Atau sacrifice current consumption konsumsi ya. Nah, jadi artinya gini, jadi kalau kita ingin berinvestasi, maka perlu kita korbankan sebagian konsumsi kita. Jangan kita habiskan duit kita itu pada hari ini juga gitu, tapi kita sisihkan untuk konsumsi atau kita sisihkan untuk investasi di masa yang akan datang. Tujuannya nanti, misalnya kalau di perusahaan, nah, kalau ada musibah seperti ini, nah, itu kan bisa uang investasi tersebut bisa digunakan untuk menghidupi atau membayar gaji karyawan pada saat ini gitu. Itu overview sepintas. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan investasi gitu ya? Jadi investasi ini adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Nah, jadi investasi itu kalau kita menabung, contohnya ini kalau kita menabung saham pada saat ini, itu kan yang diharapkan nanti
kenaikan harga saham tersebut. Misalnya kita beli di sini per satu lembar tuh 15.000, tetapi setelah beberapa tahun kemudian itu satu lembarnya bisa menjadi 50.000 atau 100.000, itu kan naik gitu ya, sehingga nanti kita bisa mendapat keuntungan gitu. Nah, atau pembagian dividen atau pembagian bagi hasilnya nanti ya, hasil dari saham tersebut akan dibagi kepada kita. Kemudian waktu yang akan dikorbankan untuk belajar. Nah, jadi di sini teman-teman saat ini sebenarnya dalam keadaan sedang berinvestasi. Artinya apa? Teman-teman mengorbankan waktunya untuk belajar, mengerjakan tugas, kuliah online dan sebagainya. Itu salah satu termasuk yang namanya investasi ya. Oke. Nah, singkat-singkat saja. Kemudian kegiatan investasi ini terdiri atas dua, yang pertama atau dalam jenisnya ya, finansial aset, non finansial aset. Nah, kalau finansial aset ini lebih ke yang namanya aset-aset keuangan seperti pasar saham, pasar uang, obligasi, reksadana, mata uang asing atau PALAS kemarin yang kita pelajari ya. Kemudian non finansial ini lebih ke yang realnya atau nyatanya gitu ya. Seperti kita membeli perhiasan. Ini kalau cewek biasanya membeli perhiasan, kemudian tanah, rumah, emas, barang seni atau barang antik. Itu kan salah satu merupakan non finansial aset gitu ya. Nah, kemudian definisi dan jenis-jenis investor. Nah, jadi pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi itu disebut investor. Jadi orang yang disebut investor itu adalah orang yang menanamkan uang pada perusahaan itu atau membeli saham, itu disebut dengan investor gitu ya. Atau orang yang meminjamkan uangnya gitu ya. Itu disebut investor. Kemudian investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu ya. Yang pertama investor individual. Nah, ini investor terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Nah, kemudian investasi institusional. Nah, ini biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana, lembaga dan dana pensiun maupun perusahaan investasi. Nah, jadi di sini misalnya nih untuk investor individual, misalnya si Gita Putri misalnya. Gita Putri ini melakukan investasi individual. Nah, misalnya gini, dia mau melakukan investasi dengan jenis deposito di Bank Mandiri ya, misalnya. Di akun Bank Mandiri itu dia atas nama dia, hanya dia yang bisa nanti mengambil, hanya dia yang bisa mengambil keuntungan atau menggunakan deposito tersebut karena dia atas nama dia gitu ya. Kalau investasi institusional ini lebih ke lembaga, misalnya kampus kita, kampus PSDKU membeli saham di PT Unilever misalnya. Nah, saham yang dibeli di PT Unilever tersebut itu bukan berdasarkan atas nama misalnya pimpinan kita, misalnya Pak Sukri atau dekan kita dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi atas nama PSDKU, jadi bukan per individu ya. Nah, itu kalau investasi institusional gitu. Oke, kemudian pasar keuangan ini terkait dengan keuangan. Jadi inti dari keuangan itu sebenarnya pertemuan antara orang yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Jadi di sini orang yang akan meminjamkan uang serta orang yang membutuhkan uang. Ini seperti sudah kita pelajari di bank dan lembaga keuangan seperti pasar uang. Ini pasar yang memperdagangkan aset keuangan dalam jangka pendek kurang lebih 1 tahun. Contohnya call money, deposito, PALAS gitu ya. Kemudian kalau capital market tadi itu jangka panjang lebih dari 1 tahun. Contohnya saham, obligasi, produk derivatif lainnya. Oke. Kemudian ini hubungan antara investasi dan konsumsi gitu ya. Jadi di sini teman-teman, kesejahteraan moneter atau kesejahteraan seorang itu ditujukan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini disebut present value pendapatan di masa yang akan datang. Artinya gini, kesejahteraan seorang itu bisa dilihat gitu dari apa yang dia miliki saat ini dan total dengan ditambah dengan apa yang dia miliki di masa yang akan datang. Nah, contohnya dengan melakukan investasi gitu.
Itu bisa kita lihat kesejahteraannya itu. Jadi apa namanya, kesejahteraan seorang itu bukan hanya dilihat pada saat ini juga gitu ya. Itu bisa bisa terjadi gitu, atau bisa mengalami kerugian dan sebagainya. Belum lagi pandemi dan sebagainya. Itu kan uang yang dia punya sekarang ini bisa jadi habis gitu ya, bisa jadi habis atau bisa jadi ditelan oleh kebutuhan gitu. Kemudian orang seharusnya membuat keputusan seperti berapa banyak sih penghasilan saat ini yang seharusnya dihabiskan atau dikonsumsi, dan beberapa banyak yang seharusnya diinvestasikan menurut preferensinya gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Jangan sampai itu ya kita habiskan itu dana kita atau keuntungan kita dari bisnis kita habiskan saat ini gitu. Tapi kita melakukan investasi gitu ya, supaya nanti ke depannya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, investasi tersebut bisa kita gunakan gitu ya untuk menutupi atau melanjutkan usaha kita. Nah, itu kalau hubungan antara investasi dan konsumsi ya. Kemudian tujuan investasi gitu ya. Jadi ini ada 5. Pertama, meningkatkan kesejahteraan investor. Nah, ini si pemilik modal tadi ya. Kemudian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Kemudian mengurangi tekanan inflasi. Nah, di tekanan inflasi ini maksudnya gini ya. Ini kan terkait dengan nilai uang ya tuh. Jadi artinya gini, daripada misalnya nih si Mas Nyar misalnya, Mas Nyar ini memiliki uang gitu, banyak uangnya gitu, atau 10 juta atau 20 juta gitu ya. Tapi dia tidak investasikan ke bank misalnya atau kemana lah gitu ya. Tapi dia menyimpan uangnya itu di bawah bantai. Itu kalau orang-orang zaman dulu kan dia menyimpan uang di bawah bantai gitu ya. Atau dimasukkan ke bantal atau di bawah kasur, nah, dia simpan itu. Jadi otomatis nanti nilai uangnya itu kalau di bahasa ekonominya bisa berkurang gitu ya. Nah, kemudian dorongan untuk menghemat pajak. Nah, kalau maksudnya uang kita investasikan ke PT Unilever, jadi yang membayar pajak itu bukan kita, tetapi PT Unilever gitu. Itu cara untuk menghemat pajak gitu ya. Itulah pentingnya sebenarnya tujuan investasi. Kemudian selanjutnya, nah ini misalnya nih kalau saya tanya nih misalnya nanti di soal kuis gitu ya, coba jelaskan gitu ya hubungan antara inflasi dan investasi. Oke, makanya teman-teman tolong diperhatikan. Ini adalah jenis atau ya, maksudnya ini adalah hubungan ya, hubungan antara inflasi dan investasi gitu ya. Jadi investasi itu ketika apa namanya, harga barang-barang di pasar itu mengalami kenaikan atau kebutuhan pokok gitu ya. Jadi di sini apa namanya itu kalau bahasa akuntansinya atau bahasa ekonominya, demand-nya lebih besar daripada supply-nya gitu ya. Sehingga itu terjadi yang namanya inflasi. Biasanya setelah terjadi inflasi ini, itu pemerintah akan mengeluarkan kebijakan gitu ya. Salah satunya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter, sehingga apa yang dilakukan gitu ya setelah terjadi kebijakan moneter, jadi salah satunya yang digunakan cara untuk Bank Indonesia itu dengan menaikkan suku bunga atau disebut dengan apa namanya interest rate gitu ya. Oke, coba kita tulis. Nah, itu nanti tadi kan kalau kebutuhan naik itu akan terjadi inflasi gitu ya. Setelah terjadi inflasi, itu pemerintahan akan mencari membuat satu kebijakan yang namanya salah satunya moneter misalnya. Nah, dari kebijakan moneter ini, Bank Indonesia itu akan menaikkan atau apa namanya ya, bukan menaikkan sih, mengendalikan suku bunga gitu ya, atau yang sering disebut dengan interest rate gitu ya. Nah,
dengan menaikkan yang biasanya misalnya 10% menjadi 20%, sehingga orang-orang yang memiliki uang ini akan tertarik gitu untuk melakukan investasi di bank gitu ya, sehingga uang yang ada di masyarakat tersebut kan akan berkurang gitu ya, sehingga tidak terlalu banyak untuk membeli kebutuhan pokok gitu ya, karena dia sudah menginvestasikan gitu. Di samping itu teman-teman tolong diperhatikan bahwa itu sebenarnya berakibat kepada employment. Artinya employment ini akan terjadi yang namanya pengangguran. Kenapa Pak? Apa hubungannya gitu ya, inflasi dengan pengangguran? Karena orang-orang misalnya atau pemegang saham ini atau pemilik bisnis ini atau pemilik perusahaan ini, dia tadi kan menginvestasikan uangnya ke bank gitu ya. Menginvestasikan uangnya ke bank. Kemudian karena kenaikan suku bunga, misalnya kalau kita memiliki uang misalnya, terus kita tiba-tiba ada pengumuman bahwa suku bunga itu lagi naik ya, 10-20%. Itu kalau kita memiliki uang kan bisa kita ini ya, bisa kita investasikan ya. Nanti kita bisa mendapat keuntungan gitu ya. Karena pas kita itu murah gitu, pas kita investasi itu. Tetapi kalau orang yang sudah duluan berinvestasi, kalau dia turun, nah itu kan ini ya, nanti akan berdampak gitu ya, sehingga bisnisnya itu akan merugi gitu. Akan merugi itu salah satu caranya supaya bisnisnya tetap ini ya, tetap berjalan, itu salah satunya dengan melakukan PHK gitu ya. Nah, sehingga ini akan berdampak pada pengangguran. Juga akan berdampak pada yang namanya IHSG. Nah, ini indeks harga saham gabungan gitu. Itu akan berdampak juga di pasar saham. Kemudian setelah pasar saham itu berdampak juga, itu akan berdampak juga pada kebutuhan yang namanya impor dan ekspor. Nah, karena kebutuhan ekspor dan impor ini itu akan mengakibatkan nilai rupiah kita itu tidak berharga itu. Jadi nilai apa namanya itu mata rupiah asing itu lebih tinggi daripada nilai nilai uang rupiah gitu. Sehingga itu disebut yang namanya terjadi depresiasi itu. Nah, kalau mengalami depresiasi dalam bidang makro itu disebut yang namanya defisit keuangan atau defisit anggaran keuangan negara gitu. Jadi di sini teman-teman sebenarnya harus seimbang gitu ya, harus seimbang gitu ya. Intinya harus seimbang. Kemudian kementerian misalnya Kementerian Keuangan ini betul-betul harus bisa menganalisis supaya tidak terjadi yang namanya depresiasi sehingga mengakibatkan defisit keuangan negara gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini mengenai yang namanya hubungan antara inflasi dan investasi. Nanti kalau Bapak tanya mengenai hal itu, teman-teman seharusnya bisa menjelaskan gitu ya. Dari kebutuhan pokok, terjadi inflasi, adanya interest rate, kemudian mengakibatkan dampak lainnya seperti unemployment, kemudian akan berdampak juga pada indeks harga saham gabungan. Di samping itu akan berdampak juga pada proses impor dan ekspor dan terjadinya yang namanya depresiasi, nilai uang kita itu tidak berharga sehingga akan mengalami yang namanya defisit. Oke. Selanjutnya ini hubungan profit, risk dan loss dalam investasi. Nah, jadi apa sih hubungannya gitu ya? Siapa nih Sirun? Kenapa? Oke, kemudian apa sih hubungannya gitu ya? Hubungan keuntungan, risiko, dan kerugian gitu ya dalam investasi. Di teman-teman, hubungan risiko dan return yang diharapkan dari suatu investasi ini merupakan hubungan yang searah dan linear. Jadi sejalan gitu ya. Jadi kalau keuntungan itu dengan risiko itu berbanding lurus ya. Berbanding lurus artinya semakin besar return yang diharapkan atau semakin besar keuntungan yang diharapkan, semakin besar pula tingkat risiko yang harus dipertimbangkan.
Contohnya kita menabung di saham. Kenapa? Misalnya di saham itu kan lumayan bukan riskan ya, tetapi kalau yang saham-saham yang tidak termasuk dalam bursa efek itu sangat diwanti-wanti, itu jangan kita melakukan investasi di sana. Jadi di sini semakin besar keuntungan yang kita inginkan, maka semakin besar pula risiko yang harus dipertimbangkan. Misalnya kita membeli saham, terus tiba-tiba perusahaan tersebut tidak berkembang atau mengalami yang pailit. Nah, itu kan uang kita itu akan hilang gitu ya, atau akan berkurang gitu ya. Nah, itulah risiko yang memang harus yang dipertimbangkan gitu kita dalam membeli saham gitu. Tapi kalau mau yang keuntungan yang biasa-biasa saja, kemudian risiko yang kecil, itu kan bisa kita tabung gitu ya. Kita bisa menggunakan yang namanya, kita bisa melakukan investasi di bank. Itu kan risikonya kecil, tetapi keuntungannya juga kecil. Nah, jadi dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang diharapkan, tingkat risiko, serta hubungan antara return dan risiko. Jadi antara keuntungan dan risiko itu sejajar itu atau searah gitu ya. Itu disebut dengan proses investasi. Kemudian hubungannya tadi, teman-teman harus, kalau kita mau keuntungan yang besar, maka kita harus siap menerima risiko yang besar juga ya. Dasar keputusan investasi ya, ini tadi ya yang sudah jelaskan, return. Ini diharapkan investasi dari investasi yang dilakukan merupakan kompensasi atau biaya kesempatan dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Nanti tiba-tiba barang naik, tiba-tiba harga saham menurun gitu. Itu kan sudah menjadi risiko bagi pembeli saham tersebut gitu ya. Kemudian dalam konteks ini, manajemen investasi perlu dibedakan antara return yang diharapkan dan return yang terjadi. Return yang diharapkan artinya proyeksi ke depan gitu ya. Jadi tingkatan return yang antisipasi investor di masa yang akan datang gitu ya. Jadi mau wanti-wanti gitu ya, wanti-wanti apakah saya ingin akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang gitu ya. Jadi yaitu betul-betul melakukan studi terhadap pembelian saham gitu ya, betul-betul dia cari apakah perusahaan ini betul-betul akan bangkit, betul-betul akan tetap bertahan dalam kondisi apapun gitu ya. Nah, kemudian sedangkan return yang terjadi itu return aktual, itu tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa lalu gitu. Jadi sebenarnya kita bisa melihat gitu ya, kalau di perusahaan itu ada yang namanya laporan ya, laporan hasil dividennya misalnya, itu di saham itu ada gitu ya. Jadi kita bisa melihat kalau kita mau membeli saham itu bisa kita lihat ternyata pada tahun ini dia mengalami kenaikan, terus naik. Nah itu kan bisa otomatis perusahaan itu dalam keadaan sehat gitu ya, dalam keadaan sehat, tidak sakit, sehingga itu bisa kita beli sahamnya gitu. Tetapi kalau bulan satunya naik, bulan 2-nya naik, bulan 3 turun, bulan 4 turun, bulan 5 sangat turun, nah itu kan perusahaan itu tidak sehat gitu. Jadi kita harus betul-betul untuk membeli suatu saham atau melakukan investasi, betul-betul harus kita lihat dulu, harus kita cari tahu dulu tentang keputusan kita untuk melakukan investasi. Oke. Dan yang kedua, risiko. Ini bisa diartikan sebagai kemungkinan return yang aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Jadi secara spesifik itu ya. Jadi kemungkinan realisasi return aktual itu lebih rendah dari return minimum. Ini yang disebut dengan resiko. Itu kan resiko ya. Namanya ini mencari keuntungan besar ya, otomatis risikonya juga tinggi gitu ya. Kemudian return minimum yang diharapkan seringkali juga disebut dengan return yang disyaratkan gitu ya. Jadi kalau returnnya kecil atau keuntungannya kecil, ya itu yang itu sudah ada syarat-syarat tertentu misalnya ya, ada peraturan tertentu gitu ya. Kemudian ini yang terakhir, dasar keputusan investasi gitu ya. Jadi teman-teman, dasar keputusan investasi itu tingkat risiko dan return yang harapan gitu ya. Jadi mana ini?
di sini mungkin apa namanya bisa ini ya, bisa menabung. Bagian ini bisa menabung. Kemudian kalau risikonya rendah, itu yang diharapkan misalnya rendah, itu risikonya juga rendah gitu. Tapi kalau returnnya yang diharapkan tinggi, itu risikonya juga tinggi gitu. Kalau yang ini obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, saham, ini sudah termasuk yang namanya investasi gitu ya. Nah, ini sudah yang namanya investasi. Kemudian kalau ini opsi put dan call, kemudian kontrak view. Ini betul-betul kontraknya sudah di ini semua ya, diserahkan semua gitu ya. Kemudian teman-teman perlu diketahui teman-teman ya, bahwa risiko yang diharapkan tinggi dan risiko sangat tinggi itu kalau dalam istilah investasinya itu bisa dikatakan judi. Kok judi Pak gitu ya? Apa hubungannya dengan investasi gitu ya? Kalau judi itu kan gini ya. Ini kita agak membahas judi juga ya. Jadi kalau judi itu misalnya kita ingin cepat kan? Kita ingin cepat, hasilnya itu ingin cepat gitu ya. Misalnya kita mau mau menjudikan uang kita misalnya 20 juta gitu ya. 20 juta itu kalau kita menang judi oke lah. Menjadi 40 juta misalnya. Itu kan cepat gitu ya. Mungkin dalam beberapa jam itu kan itu sudah termasuk ke dalam judi gitu. Makanya di investasi itu banyak sekali. Sekarang ini ada yang namanya investasi bodong gitu. Itu investasi bodong itu sudah termasuk ke dalam judi gitu ya. Jadi kita ingin nilai uang kita itu bertambah secepat mungkin gitu. Itu sudah termasuk judi ya. Itu adalah hubungan antara risiko dan return yang harapan gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya yang terakhir nih mungkin ya. Oke. Proses keputusan investasi gitu. Yang pertama penentuan tujuan investasi. Jadi tujuan kita ini untuk apa sih investasi ini misalnya? Atau tujuan kita misalnya untuk masa yang akan datang itu atau untuk masa tua kita gitu ya. Kita melakukan investasi baik itu dengan investasi non aset, misalnya kita membeli tanah atau membeli perhiasan, membeli emas dan sebagainya gitu ya. Kalau tujuan kita memang jangka pendek, itu kan bisa kita beli saham-saham atau kita bisa investasi ke bank gitu ya. Kemudian penentuan kebijakan investasi gitu. Jadi kita harus melihat gitu atau saham yang akan kita beli itu harus kita betul-betul kita lihat apakah perusahaan ini betul-betul dia memiliki track record yang baik sehingga itu sahamnya bisa kita beli gitu ya. Kemudian pemilihan strategi portofolio, ini biasanya akan ditampilkan di bursa efek atau saham itu sendiri gitu ya. Jadi perusahaan itu akan menampilkan portofolio mereka gitu. Jadi ada gambaran gitu ya. Kalau orang-orang berinvestasi itu bisa melihat, oh kalau saya milih koin investasi ini di sini di perusahaan ini otomatis saya akan mendapatkan keuntungan gitu ya. Kemudian yang terakhir pemilihan aset. Jadi asetnya apa gitu? Apakah obligasi, deposito dan sebagainya gitu ya. Atau yang lebih ke non aset misalnya atau tanah, perhiasan, rumah, gedung dan sebagainya gitu ya. Kemudian pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Jadi di sini nanti ada laporannya, semacam laporan bisnis gitu, tapi lebih ke yang namanya tentang indeks saham itu ya, indeks saham. Oke, ini sudah habis nih. Nah, itu teman-teman mungkin pembahasan kita mengenai investasi pada malam ini. Mungkin dari apa yang Bapak jelaskan tadi sedikit bisa menjelaskan apa sih itu yang namanya investasi gitu. Jadi teman-teman
saat ini juga sudah mengalami investasi, artinya teman-teman belajar kuliah online itu merupakan investasi untuk masa depan ya. Mudah-mudahan nanti depannya bisa lebih sukses dan lain sebagainya gitu. Kemudian investasi itu intinya juga ketika kita memiliki uang, itu jangan semua kita habiskan pada saat ini gitu ya. Tapi kita harus memikirkan masa depan, kita harus menabung baik itu di bank maupun melakukan investasi dengan membeli saham dan lain sebagainya gitu. Kemudian di samping itu kita perlu memutuskan gitu apakah kita perlu membeli saham ini, tujuannya apa, apakah untuk perusahaan kita, apakah untuk untuk membeli aset non aset untuk kedepannya gitu ya, untuk masa tua kita gitu. Nah, itu kan perlu kita menentukan cara menentukan masa depan kita itu dengan melakukan investasi. Oke, mungkin itu sekilas mengenai investasi. Mungkin ada pertanyaan atau sharing tentang apa gitu, atau mau mengajukan tugas nih? Ada, Pak. Oke, coba. Saya bertanya, Pak. Begini, Pak. Kan investasi itu bukan hanya dari individu ke sebuah perusahaan begitu, tapi bersifat internal, tapi juga bersifat eksternal gitu. Ada sebuah negara yang berinvestasi ke satu negara lain begitu. Misalnya dari Amerika berinvestasi ke Indonesia. Nah, pertanyaan saya, Pak, menurut Bapak peluang investasi dari negara asing itu di Indonesia ini seperti apa? Karena kan banyak negara-negara luar itu begitu saja, Cina, Amerika dan sebagainya. Mereka lagi riuh-riuhnya mencari sumber-sumber investasi di negara-negara yang sedang berkembang gitu, salah satunya Indonesia. Yang kedua, Pak, kemudian begini, kan kita tahu sendiri bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu sudah diresmikan oleh pemerintah. Yang satunya penyederhanaan birokrasi, itu penyederhanaan birokrasi atau regulasi, sehingga negara-negara lain itu mudah berinvestasi ke Indonesia. Nah, menurut Bapak, setelah dikembangkan beberapa bulan ini, hampir mulai 1 tahun, menurut Bapak ada nggak perubahan perkembangan investasi Indonesia itu? Misalnya ada negara lain yang sudah tertarik atau ada yang perkembangan signifikan secara positif atau negatifnya. Karena kalau menurut saya pribadi, Pak, selain dari pandemi ini, misalnya sebelum pandemi itu sendiri, investasi itu misalnya sudah mulai meningkat, tetapi masih di negara ini mempersalahkan peraturan. Itu saja, Pak. Berarti ya peluang investasi di negara Indonesia ini seperti apa? Kemudian perkembangan yang Bapak lihat atau secara pribadi tanggapan Bapak sendiri, peluang investasi ini seperti apa setelah dilakukannya Omnibus Law itu sendiri? Sekian, Pak. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Oke, teman-teman, pertanyaan si Tarmiji Tahir ini, kalau kita bahas persatu, yang pertama negara tadi ya, kenapa sih negara lain itu tertarik gitu ya, tertarik untuk melakukan investasi di negara kita gitu. Karena di negara kita ini banyak potensinya gitu ya, gitu. Salah satunya yang lagi boomingnya saat ini itu investasi di bidang wisata gitu ya. Kalau yang di Aceh itu yang lagi dinaikkan beritanya itu mengenai investasi halal gitu ya. Jadi wisata halal gitu ya. Nah, sebenarnya negara-negara itu kenapa sih tertarik gitu melakukan investasi di negara berkembang seperti contohnya di Indonesia gitu ya. Yang pertama ini mengenai pajak. Nah, ini teman-teman perlu diketahui, ini mengenai pajak. Nah, jadi seperti tujuan dari investasi tersebut itu dapat mengurangi nilai pajak kan. Nah, dapat mengurangi nilai pajak. Jadi nanti si negara lain, misalnya negara Amerika ini melakukan investasi di Bali misalnya, lebih ke wisata misalnya kan, itu pajaknya itu bukan negara Amerika yang membayar, tetapi negara Indonesia gitu ya, atau negara kita yang membayar pajak dari saham atau investasi yang dibeli oleh Amerika Serikat. Terus keuntungannya apa Pak buat kita gitu ya? Nah, keuntungan tadi yang pertama itu kita akan negara kita itu akan
memiliki akan menambah gitu, akan mendapatkan penambahan modal gitu ya dari si negara Amerika, karena dia telah membeli investasi. Untuk otomatis dengan melakukan investasi, negara Amerika tersebut itu kan akan memberi gitu ya, akan mengasih modal kepada negara Indonesia, dan negara Indonesia itu bisa menggunakannya baik untuk pelaksanaan pemerintahan di Indonesia atau pengembangan wisata dan sebagainya gitu ya. Itu kalau konteks negara yang melakukan investasi di negara kita itu. Kenapa sih mereka tertarik gitu ya? Seperti Cina dan sebagainya, lagi-lagi masuknya gitu ya, investasi gitu. Itu tadi mungkin salah satunya dengan bisa mengurangi pajak di negara mereka gitu ya. Contohnya kalau di Malaysia itu pajaknya sangat tinggi gitu ya. Tapi kalau dia melakukan investasi di sini kan otomatis kita yang membayar pajaknya gitu ya. Itu adalah salah satu tujuan investasi. Kemudian pertanyaan kedua, setelah dilakukannya regulasi Omnibus Law, otomatis itu sudah membuka keran membuka keran untuk memperpendek alur atau proses melakukan investasi gitu ya. Proses melakukan investasi gitu. Jadi apakah salah pertanyaan si Tamjid, apakah itu bermanfaat bagi kita gitu ya? Apakah menurut pandangan Bapak, apakah itu mengalami kenaikan atau penurunan gitu ya? Sebenarnya kemarin pas pas awal-awal COVID itu sebenarnya lagi-lagi meningkatnya gitu ya. Setelah dilakukan regulasi tersebut disahkan, sehingga nanti itu kan bisa memperpendek gitu ya alur investasi gitu ya. Alur investasi artinya gini, itu akan mempermudah, akan menarik orang untuk melakukan investasi gitu. Tetapi kemudian saat itu ini menurut saya Terbitar ini sebenarnya sudah sangat berhasil. Tetapi pas lagi-lagi berhasilnya, kita mengalami yang namanya datang musibah atau bencana nasional, yaitu COVID gitu. Sehingga setelah berjalan waktu itu menurun lagi gitu ya, menurun lagi. Lebih khususnya ke bidang investasi di bagian wisata gitu. Kalau dulu banyak sekali itu, kalau Bapak lihat di berita atau di berita online itu, bahwa investasi betul-betul semarak. Itu pas awal-awal tahun 2020-an itu atau akhir 2019 itu pas lagi-lagi tiba-tiba ini datang musibah gitu. Sehingga saat ini mungkin investasi itu jalur-jalur investasi itu lagi istilahnya tuh lagi dibenarkan atau lagi diperbaiki ya oleh menteri-menteri kita di bidang itu ya, di bidang masalah investasi. Itu kalau pariwisata itu kan Sandiaga Uno kan itu kan sekarang lagi-lagi lagi-lagi boomingnya atau lagi-lagi betul-betul membuka keran gitu ya, membuka keran untuk orang-orang yang ingin melakukan investasi gitu ya, baik dari mancanegara maupun yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, begitu Tarif Citaher. Kemudian ini ya dari penglihatan Bapak itu sebenarnya sudah berhasil ya, tetapi setelah adanya pandemi ini itu mungkin sedikit berkurang atau sedikit menurun gitu ya. Tetapi saat ini menteri kita itu sudah sedang mengupayakan gitu ya supaya bisa pulih kembali. Oke, begitu ya Trimiji. Iya baik Pak. Oke. Mungkin masih ada. Oke. Saya, Pak. Oke, Sopian, Hendra, ayo. Ya, Pak. Pertanyaannya, Pak, mengapa pertumbuhan investasi di Indonesia tak menentu, Pak, atau
berfluktuasi, Pak. Fluktuasi, betul, betul, betul. Dan satu lagi, Pak, jika kita memilih maksudnya memilih investasi misalnya saham, Pak, bagaimana cara kita untuk memilih saham yang berpotensial, Pak? Maksudnya saham yang menguntungkan bagi kita, Pak. Itu aja, Pak. Oke, bagus. Ini pertanyaan Sofian Hendra ini kita kan ini ya, kedepannya tanggal 1 mungkin kita akan mau mengadakan webinar ya tentang saham gitu ya, atau pasar modal. Ini nanti bisa ditanyakan lagi sama ahlinya gitu ya. Oke. Ya, baik, Pak. Oke, ini udah lupa. Apa tadi? Oke, pertanyaan pertama tadi coba Sofian Hendra lupa tadi. Investasi di Indonesia ini, Pak, tidak menentu atau berfluktuasi. Terjadi Itu kenapa, Pak? Nah, oke. Kenapa gitu ya? Kenapa sih terjadi yang namanya tidak menentu sih saham itu investasi di Indonesia ini ya? Itu alasan kenapa ada yang namanya Omnibus Law tadi ya. Itu karena kebijakan semuanya, maksudnya kebijakan itu mungkin orang kadang-kadang ingin ya suatu daerah misalnya kita contohnya di kita ini aja ya, di Belang Kejadian saja gitu ya, itu kan ada yang namanya dinas perizinan gitu ya. Orang mau berinvestasi misalnya dengan membuat bangunan itu kan sulit gitu ya, sulit kadang-kadang untuk mencari yang namanya IMB-nya atau untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gitu ya. Itu kadang-kadang kalau regulasinya cepat atau mudah atau aturannya kita melakukan investasi di suatu daerah itu mudah, otomatis kita akan tertarik untuk melakukan investasi. Tetapi kalau sudah terlalu panjang ceritanya gitu ya, maksudnya terlalu banyak peraturannya, harus memiliki ini, harus memiliki itu, sehingga sangat membutuhkan waktu untuk melakukan investasi gitu. Itu kalau kita kembalikan kepada diri sendiri kita juga akan ini ya, akan ngapain saya berinvestasi di daerah ini, karena terlalu banyak gitu, karena terlalu menghabiskan banyak waktu saya gitu ya. Itu jadi intinya Sofian Hendra, kenapa sih terjadi gitu ya, terjadi yang namanya fluktuasi atau di bidang investasi di negara kita ini, itu tadi salah satunya mengenai regulasi. Itu kalau dulu ya, tapi kalau sekarang karena sudah ada kebijakan tadi sudah disepakati, itu otomatis nanti bisa membuka keran ya, bisa membuka keran investasi gitu. Bapak gini ya, pas S1 ya, ini Bapak cerita aja ya, kan masih panjang nih malam ini ya, nanti teman-teman bisa mengerjakan tugasnya setelah ini ya. Kita santai saja gitu. Ini sharing-sharing. Jadi gini, dulu pas S1 ya, kalau investasi di Jogja itu sangat bagus gitu. Artinya gini ya, karena Bapak melakukan penelitian S1-nya itu, judul skripsi saya itu mengenai investasi di Yogyakarta melalui yang namanya dinas perizinan. Kalau di sana yang namanya perizinan satu pintu, atau kalau dalam istilahnya one stop service gitu ya. Jadi arah untuk kita melakukan investasi itu atau pintu investasi itu apa namanya? Oke lah, kita taruh ininya ya, analoginya ya. Analoginya si Sofian Hendra ini ingin melakukan investasi. Investasi itu, maka si Sofian Hendra ini akan masuk ke dalam satu pintu. Maksudnya kita masuk ke rumah, Sofian Hendra itu masuk ke rumah, misalnya itu gerai investasi. Di sana di rumah investasi tersebut itu bisa kita pilih gitu. Jadi kita masuknya hanya melewati satu pintu. Artinya kalau di Jogja itu ya, itulah kenapa banyak orang melakukan investasi di Jogja itu, salah satunya itu tadi. Di sana untuk perizinan melakukan investasi itu mudah. Maksudnya tidak berbelit gitu ya. Kemudian ada yang namanya rumah gerai investasi. Di gerai investasi tersebut itu ya, setelah Bapak melakukan penelitian di sana ya, itu judul penelitian saya tentang
investasi, analisis investasi one stop service di Yogyakarta. Kenapa orang tertarik melakukan investasi di Yogyakarta? Itu tadi, di sana kita bisa menemukan gitu ya, bahwa di sana itu kita untuk melakukan investasi itu cukup kita hanya datang ke satu kantor. Nah, itu yang namanya di kantor wali kotanya gitu ya. Cukup kita datang ke kantor wali kota. Di situ ada yang namanya gerai investasi. Nah, di kantor tersebut, di gerai investasi tersebut itu bisa kita lihat gitu. Brosur-brosur setelah kita masuk itu akan ditampilkan brosur-brosur di daerah Kulon Progo apa saja yang bisa kita investasikan, di daerah Sleman apa saja yang bisa kita investasikan, di kota Yogyakarta apa saja yang bisa kita investasikan, kemudian di Kulon Progo tadi apa yang bisa kita investasikan gitu ya. Maaf, di Bantul gitu, di Jogja itu cuma 4 ya, maksudnya 4 kabupaten gitu ya, 4 kabupaten, Kulon Progo, Sleman, Kota Jogja, dan Bantulnya gitu ya. Nah, itu 4 gitu. Nah, jadi di situ bisa kita nampak itu. Jadi kalau kita datang ke gerai itu bisa akan ditawarkan gitu ya. Oh Pak, dengan keuangan seperti ini Bapak bisa melakukan investasi di sini. Karena ini investasinya gini gitu ya. Akan mengalami peningkatan dan lain sebagainya gitu. Itulah kenapa di Yogyakarta itu kestabilan investasi itu ada gitu ya. Itu ini sharing saja ya, sharing apa yang saya dapatkan di pas untuk melakukan wawancara untuk judul penelitian saya itu, skripsi saya gitu ya. Itu Sofian Hendra ya. Jadi intinya Sofian Hendra itu untuk melakukan kenapa sih terjadi fluktuasi itu tadi gitu. Karena adanya regulasi yang terlalu berbelit-belit dan lain sebagainya itu. Nanti kan kita bisa kembalikan kepada diri kita itu. Kalau kita datang untuk melakukan investasi, kemudian disuruh sini, disuruh itu kan sulit itu ya. Mungkin waktu kita nggak ada, sibuk dan sebagainya itu. Tetapi kalau di Jogja tadi mudah, kita hanya datang pada satu kantor, di situ bisa kita lihat langsung. Kemudian bisa kita pilih langsung dan orang itu akan mengatur semuanya gitu. Mungkin kalau persyaratan tertulisnya mungkin apa saja, misalnya ada SK sertifikat SK dan sebagainya, nomor rekening dan sebagainya gitu ya. Oke, Sofian ya. Itu yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih Pak cara untuk menentukan apakah saham yang kita saham yang kita tuju itu, sahamnya yang kita beli itu betul-betul nantinya itu ya bisa tetap bermanfaat atau tetap bisa gitu ya, bisa kedepannya gitu ya, kedepannya akan tetap meningkat gitu ya saham kita. Itu tergantung pada perusahaan gitu. Jadi teman-teman untuk melakukan investasi itu sebenarnya kalau di Bursa Efek itu ya, kalau di Bursa Efek itu ada namanya itu ya, orang-orang memang yang bekerja di sana, broker sekuritas. Itu kalau di di Banda Aceh itu ada yang namanya Pak Patir Maulana. Dia tuh kalau kita melakukan investasi gitu ya, untuk melakukan investasi beliau itu akan mengasih atau menampakkan kita atau menjelaskan ke kita laporan tentang perusahaan yang akan kita tuju gitu. Apakah nanti ke depannya ini bisa bisa bangkit atau masih tetap bagus perusahaannya gitu ya. Sehingga saham kita tuh selalu naik atau tidak mengalami penurunan nilai gitu ya. Jadi Sofian Hendra nanti ini bisa ditanyakan langsung sebenarnya pada Pak Patir nantinya itu hari Senin ya. Hari Senin kalau bank dan lembaga keuangan itu wajib ikut untuk melakukan menghadiri webinar. Nanti untuk Bapak Bapak share nanti ya. Ini lagi buat proses posternya ya, poster untuk hari Senin, untuk kegiatan hari Senin. Oke, Sofian, intinya dari tadi bahwa kita perlu melihat gitu ya,
perlu melihat apakah nanti perusahaan kita yang kita tuju itu betul-betul nanti bisa berkembang ya. Kalau dulu kan Bapak gini ya, kalau pas kuliah kemarin itu Bapak melakukan investasi saham di PT MRT gitu atau PT kereta api. Kalau dulu kan lagi-lagi ininya ya kereta api itu ya, lagi-lagi meningkatnya gitu. Tetapi saat ini sudah mengalami penurunan gitu ya, baik itu setelah adanya pandemi dan lain sebagainya itu kan otomatis itu tidak bisa kita proyeksikan, hanya orang-orang yang memang di bidangnya gitu ya, yang bisa memproyeksikan apakah saham yang kita beli itu nanti tetap bisa meningkat dan tidak mengalami penurunan nilai. Oke, Sofian ya. Ya. Ah.